Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Rabu ini dimulai dengan olahraga. Setelah mengganti pakaian, aku dan Samantha langsung turun ke studio olahraga. Begitu tiba, aku takjub melihat studio olahraganya sungguh besar. Di sekeliling ruangan ada panggung kursi, dan di tengah ada lapangan besar lengkap dengan ring basket. Aku dan Samantha langsung berjalan ke tengah lapangan tempat anak-anak sedang berkumpul. Selama nunggu pelatih datang, anak-anak asyik ngobrol sendiri sambil membaca brosur. Tadi pagi, aku lihat anggota OSIS membagikan brosur itu. Tapi aku lupa mengambilnya. Sam, mereka pada membaca apa? Tanyaku. Itu daftar klub yang bisa kamu ikuti. Aku ikut jurnalis, kamu ikut apa? Tanyanya berpaling padaku. Aku tidak ikut klub karena ada kerja sambilan, jawabku. Oh, ya sudah, cari waktu yang cocok saja, usul Samantha. Ya, tapi tidak deh, aku takut terlalu capek, ujarku. Pintu studio terbuka, aku berpaling. Seorang laki-laki dengan tubuh kekar masuk ke dalam studio. Itu siapa? Tanyaku. Mr. Gilbert Harrison, pelatih kita. Kemarin dia tidak datang ke acara karena sedang repot, jelas Samantha. Apa dia pelatih lama kalian di SMP? Tanyaku. Benar, sebelum ada Mr. Wilfred, Mr. Gilbert adalah guru yang paling asik di sekolah ini, ungkapnya. Oh, jawabku lalu terdiam karena Mr. Gilbert mulai berbicara. Selamat pagi semua, sambut Mr. Gilbert begitu tiba di depan kita semua. Gimana liburan kalian belakangan ini? Tanyanya dengan ceria. Baik-baik saja, Mister. Seru anak-anak. Oh ya, kemana aja? Yuk cerita dulu, ujarnya. Anak-anak mulai bercerita liburan mereka. Ada yang pergi keluar kota, ke taman wisata, dan ada yang di rumah saja. Mr. Gilbert tersenyum. Liburan kalian terdengar menyenangkan ya. Lalu, dia mengambil buku absen. Setelah semua nama disebut, Mr. Gilbert membuka kelasnya. Hari ini, kita akan main bola basket ya. Ujarnya lantang, lalu dia berjalan ke ujung ruangan, mengambil bola yang ada di dalam keranjang. Setelah itu, kembali ke depan dan mempraktekkan cara mainnya. Aku panggil satu-satu ya. Oliver, panggil Mr. Gilbert. Seorang anak dengan rambut jingga beranjak dari duduknya, lalu berjalan ke tengah lapangan. Dia memegang bola basket lalu mendribelnya. Pertama pelan, lama-lama makin cepat. Setelah selesai, ia memutar bola dengan jari tangannya. Setelah itu memberikan ke murid lain. Wah, di mana-mana selalu ada namanya murid jago basket ya, ungkapku. Iya, balas Samantha. Siapa tadi namanya? Oliver gitu? Jawabku. Oliver? Lirik Samantha sambil memincingkan matanya. Setelah beberapa anak dipanggil, giliran aku maju. Untung aku bisa melakukan tes ini dengan baik. Karena Cassidy pernah mengajarkanku cara memainkannya. Jadi aku tidak terlihat konyol saat mendribel bola. Setelah selesai, aku memberikan bola itu dan balik duduk. Oke, beberapa teknik dribble kalian bagus, ujar Mr. Gilbert pada anak-anak. Lalu balik melihat buku di tangannya. Sekarang pemanasan kedua. Kalian harus melempar bola itu ke dalam ring dengan jarak dekat dan jauh sebanyak 3 kali. Seperti biasa, Mr. Gilbert memberi contoh, lalu memanggil Oliver lagi untuk memulai tes. Beberapa kali dia lempar bola itu masuk semua. Kita semua tepuk tangan dengan meriah. Oliver mengusap rambutnya yang berantakan. Hihihi, makasih, ucapnya lalu balik duduk. Setelah Oliver maju, gantian anak yang lain. Selama memperhatikan mereka, aku dengar seseorang masuk ke dalam studio. Aku berpaling dan terkejut mendapati pria dingin itu. Itu Julius. Ada angin apa dia ke sini? Jangan-jangan dia mau berkenalan sama kita? Tanya satu anak dengan giras. Kamu mimpi. Tidak mungkin dia begitu. Omel teman sebelahnya. Hah, kenapa? Tanyanya. Dia itu sombong. Kemarin ada anak-anak yang datang,
Minta nomor, dia diam. Diajak bicara, mereka dicuekin. Gadis itu cemberut. Ya, eman sekali. Padahal cakep. Kenapa cuek dan dingin gitu sih? Balas temannya, lalu balik melihat depan. Aku melirik ke arahnya. Julius berjalan menuju panggung kursi yang ada di belakang ring basket. Dan dia duduk di kursi paling atas. Aku menyikut lengan Samantha. Sam, Julius itu kakak kelas kan? Kenapa dia ada di kelas ini? Tanyaku seraya berbisik. Oh, kemarin dia daftar sebagai OSIS. Dan hari ini dia harus menilai semua kegiatan olahraga kita. Jawab Samantha. Aku berpaling padanya. Hah? Menilai untuk apa? Di sini ada klub basket, klub bola. Mereka ingin menilai siapa anak yang paling lihai. Kalau kurang kompeten, tidak boleh ikut. Ikut pun beda hari. Oh gitu, jawabku. Lalu balik memperhatikan permainan di depan. Setelah beberapa anak yang maju, tidak terasa kelompok laki-laki selesai. Tinggal giliran perempuan. Mr. Gilbert mulai memanggil nama kita satu persatu. Lama itu, aku hanya menunggu sambil sekali-kali mencuri pandang pada Julius. Sejak tadi, ia hanya menulis-nulis di buku. Dia bahkan tidak memperhatikan permainan di depan. Gimana cara dia menilai? Pikirku. Oke, giliranmu Eva. Aku berpaling pada Mr. Gilbert. Iya kenapa? Tanyaku. Giliranmu, ujarnya. Hah? Sudah giliranku? Cepat amat, sebutku dalam hati. Aku berdiri, lalu berjalan hingga sampai di depan ring basket. Aku melihat ringnya cukup tinggi, padahal saat dilihat dari jauh terlihat dekat. Kira-kira aku bisa tidak ya? Karena aku selalu payah kalau memasukkan bola ke ring basket. Ingat ya, lempar bola dalam jarak dekat dan jauh selama 3 kali. Ulang Mr. Gilbert sambil memberikan bola basket padaku. Aku mengangguk padanya, lalu balik melihat ring itu. Lemparan pertama jarak dekat, cukup mudah. Aku menarik nafas, sambil menenangkan diri. Lalu, memutar bola dan melempar ke atas sambil melompat. Bolaku masuk ke dalam ring. Aku tersenyum dengan lebar. Syukurlah masuk. Aku mengambil bola yang jatuh dan melempar lagi, berhasil masuk. Dan ketiga juga berhasil masuk. Mr. Gilbert menepuk tangannya. Wah, bagus nih. 3 kali masuk semua tanpa miss. Tinggal jarak jauh ya. Aku mengangguk. Aku berjalan mundur sampai sesuai garis. Saat mau melempar, mataku melirik ke arah Julius. Ternyata dia sedang memperhatikanku. Melihat hal itu membuatku gugup. Yuk santai-santai, jangan gegabah. Tinggal lempar bola, selesai boleh duduk. Gumamku dalam hati. Aku berpaling ke depan. Menenangkan diri lalu melempar bola basketnya. Namun sayang, lemparanku kurang kuat. Akhirnya bola hanya terlontar beberapa meter, bahkan tidak masuk ring. Tidak apa, ayo coba lagi. Ada 2 kali percobaan, ujar Mr. Gilbert. Aku mengangguk. Aku mengambil bola itu, lalu mencoba melempar. Tapi bola basketku tetap tidak masuk ring. Aduh, tadi berhasil. Sekarang kenapa tidak bisa? Keluhku. Aku menarik nafas lalu melempar bola itu. Kali ini, bolaku hampir sampai di ring. Tapi sayangnya kurang tinggi. Bolaku jatuh dan menggelinding sampai di depan panggung kursi penonton. Hampir masuk. Ayo aku beri kesempatan lagi. Semangat Mr. Gilbert. Aku tersenyum kecut. Aku berjalan ke depan, mengambil bola yang jatuh itu. Saat mengambil bola, aku sempat melirik ke arah Julius. Dia sudah balik menulis lagi. Wah, dia nulis apa ya? Setelah mengambil bola, aku balik ke belakang garis. Karena lemparanku kependekan, kali ini aku coba melempar agak tinggi. Aku menarik nafas. Setelah siap, aku melempar bola itu. Namun sayang, lemparanku terlalu tinggi. Hingga bola itu melewati ring basket dan tengah mengarah ke panggung kursi tempat di mana Julius duduk. Mataku terbelalak. Julius? Sebelum aku selesai memperingatinya, Julius menangkap bola itu dengan mudah. Melihat hal itu, teman-teman langsung bertepuk tangan dan teriak histeris. Sementara aku menutup mulut dengan tanganku. Waduh, gimana sih? Sudah 2 kali mencelakainya.
Kalau begini, dia bakal dendam pada aku seumur hidup. Julius melihat bola yang dia pegang, lalu melihat ke arahku. Usaha yang bagus, ujarnya datar, tapi tidak sebagus itu. Lanjutnya, lalu melempar bola itu hingga masuk ke dalam ring basket. Siswi-siswi bertepuk tangan lagi. Sementara aku hanya terdiam dengan rasa bersalah di hatiku. Mr. Gilbert mendesah pelan. Lain kali hati-hati ya. Untung dia siap. Kalau tidak gimana? Aku menundukkan kepala. Ya maaf. Ya sudah, silakan kembali, ujarnya. Aku pun berjalan balik ke belakang. Namun, selama kelas berjalan, aku tidak berani melihatnya. Astaga, bola kalau terbang bisa mendarat di tempat lain ya? Kenapa sih harus mendarat di kepalanya? Sekarang gimana pandangannya padaku? Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.